Jadi kita mulai saja. Jadi kenapa kita harus belajar tentang lingkungan hidup gitu ya. Jadi dengan kita belajar lingkungan hidup itu kita akan tahu bahwa ya kita di dunia ini nggak sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi masih ada makhluk-makhluk yang lain yang ciptaan Tuhan juga gitu ya, seperti itu. Oke ya. Terus kemudian kita harus menyayangi lingkungan. Kenapa ya? Karena memang dari zaman dulu aja sebelum manusia dilahirkan itu, kalau Anda tahu ceritanya gitu ya, mungkin dari bagi yang muslim gitu ya. Ketika Gusti Allah itu akan memperkenalkan. Jadi manusianya belum jadi, tapi beliau memperkenalkan bahwa aku akan membuat yang namanya manusia gitu ya. Gitu ya. Dengan sotoinya malaikat itu dia bilang gitu ya. Dengan ciri-ciri dari tanah dan segala macam, malaikat itu udah tahu itu ya. Nanti kan dia akan membuat kerusakan gitu. Jawabannya apa? Loh, aku lebih tahu daripada kamu kan gitu ya. Iya, secara kan yang membuat siapa dan makhluk dan Tuhan kan beda gitu ya. Jadi makanya berbekal dari situlah kita memang harus mengelola lingkungan kita gitu ya. Jangan sampai kita menjadi salah satu aktor untuk memperkeruh keadaan atau merusak dari si lingkungan kita, seperti itu ya. Oke, siapa sih yang wajib mengelola lingkungan? Pastilah kita sendiri ya. Dari mulai yang paling kecil kita harus mengelola lingkungan. Contoh kecilnya aja adalah kalau misalnya Anda menggunakan plastik gitu ya, misalnya Anda habis minum kopi dari semangat pagi gitu ya, terus kemudian Anda buang plastiknya, jangan dibuang plastiknya ya. Jadi silakan dipakai untuk yang lainnya. Oke, masalah lingkungan hidup di industri itu satu, ada pembuangan limbah, ada padat, ada cair, ada gas, ada B3 gitu ya. Terus kemudian ada pembuangan senyawa-senyawa kimia, gas penggunaan bahan bakar, yang meningkatkan penggunaan barang berbahaya dan B3. Nah, limbah padat jelas ya, limbah padat kalau kita tahu misalnya kita punya industri sosis ya gitu ya, tergantung bahan bakunya kita sudah clean atau belum. Ya, industri sosis itu bahan bakunya bisa clean. Contohnya adalah sosis sapi, daging sapinya sudah dalam bentuk sudah dipotong, terus kemudian dia udah dibekukan, tinggal menggunakan, terus kemudian bahan-bahan yang lain tinggal pakai aja, gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia punya pemotongan hewan sendiri dan segala macam, berarti kan masih ada limbahnya nanti. Dia punya RPH sendiri, ya berarti nanti dia akan ada pembuangan limbahnya, ya harus diatur lagi. Terus kemudian kalau limbah cair, nah limbah cair ini yang pasti ada di setiap industri ya, kecuali industri premix ya. Jadi seperti di Subang itu ada namanya PT Menara Sumber Daya kalau nggak salah. Nah itu mereka itu cuma membuat premix untuk produk wafer yang ada di Surabaya. Jadi dia khususan ILA gitu ya, khusus aja dia membuat premix yang ada di sana. Mungkin sekarang dengan adanya pandemi ini mungkin dan juga ekonomi menurun, mungkin mereka sudah sedikit beralih ke arah arah yang lebih smooth gitu ya, untuk ke pasar-pasar retail. Karena pasar retail itu tantangannya besar juga karena jualannya kecil-kecil, ribet-ribet gitu loh maksud saya itu ya, seperti itu. Nah, produk limbah cair itu seperti apa? Ya limbah cair itu ya berupa cairan gitu ya. Kalau misalnya kita punya industri tadi sosis, ya pasti kita punya limbah cairan. Kenapa? Karena nyuci dari peralatan udah pasti pakai cairan gitu ya, seperti itu. Dan kemudian ada limbah gas. Nah, limbah gas seperti apa, Pak? Ya, hasil pembakaran misalnya Anda mempunyai yang namanya Anda mempunyai yang namanya boiler. Nah, boiler kan dibangkitkan oleh siapa? Gitu. Apakah dibangkitkan apakah ada dibangkitkan dengan listrik? Udah otomatis boiler pakai listrik nggak nyampe itunya, BEP-nya nggak nyampe gitu ya. Oke, terus kemudian kalau misalnya menggunakan batu bara, nah ini alternatif nih ya. Jadi bisa menggunakan batu bara, bisa menggunakan pembakar gitu ya dan segala macam. Nah, batu bara apa kegunaannya gitu? Apa keuntungannya sih? Batu bara itu punya nilai kalor yang tinggi sekali gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya masih banyak menggunakan batu bara sebagai pembangkit listrik ya. Terutama di Indonesia ya. Indonesia itu banyak sekali penggunaan batu baranya gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian
Efeknya pasti kalau pakai batu bara, ya jelas batu bara itu ketika dibakar dia ada sulfurnya ke udara gitu ya. Terus kemudian ininya apa namanya nanti akan mencemari lingkungan. Selain sulfur dia juga punya es. Nah esnya itu apa? Ada abunya ya. Jadi dia tidak menjadi arang tapi banyaknya menjadi abu dan itu terbang. Nah kalau misalnya abunya terbang berarti nanti akan mencemari lingkungan. Satu, pernapasan pasti kena. Yang kedua adalah ya setidaknya baju putihmu merah putih SD itu pasti jadinya jadi kotor gitu ya, jadi apa? Jadi warna rada hitam-hitam kuning gitu kan pasti begitu. Ya misalnya seperti itu. Terus kemudian apa lagi gitu ya? Dari gas ya, bisa jadi misalnya gasnya bocor gitu ya. Ada beberapa waktu yang lalu ada campaign terus di medsos gitu ya. Itu perusahaan es krim gitu ya, ternyata gasnya bocor amoniaknya. Sekarang kita lihat aja amonia itu akan masuk ke produk nggak? Oh, amonia itu baunya banget kok ya. Kamu kalau pagi-pagi lu ya pasti ada amoniaknya, pasti kamu nggak suka, tapi kan harus dibuang. Kan seperti itu. Ya, jadi amonia dalam industri es krim itu digunakan sebagai transfer panas dari si refrigeran kan seperti itu ya. Jadi yang seperti itu kita pasti harus perhatikan juga. Terus kemudian bagaimana cara menangani limbah B3 ya. Limbah B3 itu memang yang paling berbahaya terhadap lingkungan gitu ya. Jangankan lingkungan, kita aja bisa mati kan karena kita bagian dari lingkungan tersebut ya. Jadi misalnya banyak orang yang tiba-tiba yang jangankan limbah B3 yang disengaja, yang nggak sengaja aja ada orang yang menggali sumur terus kemudian dia di bawah mati lemas gitu ya. Karena apa? Ada gas yang dari di bawah. Nah, ketika ada gas itu memang harusnya diangkat narik ke atas misalnya ya. Seperti itu gitu ya. Jadi kalau di industri limbah gas B3 itu limbah B3 itu banyak ya. Banyak senyawa-senyawa yang memang susah sekali untuk ini kan untuk susah sekali untuk diurai gitu ya. Nggak cuman yang berbau uranium ya atau yang berbau radioaktif tidak, tetapi memang banyak juga yang berbau dan berasa tetapi dia tidak bisa dia lama sekali diolah di lingkungannya. Contohnya apa? Contohnya adalah karbon tetraklorida atau CCl4. CCl4 itu ketika di alam dia nggak bisa didegradasi gitu ya. Butuh waktu sekian tahun untuk mendegradasi ya seperti itu. Nanti seperti apa itu? Nah, jadi nanti yang seperti itu akan ditampung di tempat penimbunan limbah. Ya, ada di PPLI yang ada di sekitar Bantar Kemang. Ya, Bantar Kemang, tempat pembuangan akhir. Nah, nanti di sana diapain? Ya, di sana mereka hanya ya buang limbahnya di lingkungan aja gitu ya. Tapi kan dia sudah dilokalisasi gitu. Itu fungsinya lokalisasi itu biar nggak kemana-mana gitu. Jadi kalau mencemari, ya mencemari di lokasi itu aja gitu. Jangan sampai kalau kita punya limbah gitu ya, terus kemudian mencemari ke yang lainnya. Itu fungsinya. Terus kemudian pembuangan senyawa-senyawa kimia. Jadi banyak senyawa-senyawa kimia ya, itu yang ketika kita buang kita mencemari lingkungan gitu. Setidaknya satu misalnya contohnya korosi. Contohnya Anda membuang yang namanya KMNO4. KMNO4 itu berguna sekali ya, dia sebagai oksidator gitu ya. Terus kemudian Anda buang langsung ke wastafel. Wastafelnya terus dia menggunakan besi. Ya itu besinya pasti sebentar lagi karatan. Ya kan udah dilairin air Pak. Iya, itu gunanya dialiri air agar supaya apa? Agar supaya dia langsung terbuang. Ya seperti itu. Makanya sekarang yang di GG pun itu sudah diganti-ganti itunya pipa-pipa pipingnya diganti. GG udah berbenah, udah lumayan bagus lah gitu ya. Dan kemudian ada ipalnya di bawah. Nah seperti itu. Nanti kita bisa buat praktikum mudah-mudahan ya. Gas buang penggunaan bahan bakar. Ya, jadi gas buang penggunaan bahan bakar itu ada seperti Anda naik motor. Ya, naik motor Anda biasa pakai apa? Pakai Pertalite atau pakai atau pakai Pertamax Turbo atau mau Pertamax Racing atau mau pakai bensin. Ya. Pakai bensin itu timbalnya besar. Ya, itu dia masih pakai timbal ya sebagai aditifnya. Nah itu kalau kemudian timbalnya kamu keluarin di belakangnya ya sedikit dosa. Makanya saya dulu punya motor 2 tak Ninja terus kemudian ya saya jual gitu ya. Karena apa? Karena sistem pembakaran 2 tak dia lebih tidak ramah lingkungan.
Ya makanya terus kemudian saya jual gitu ya. Ya alasan yang lainnya banyak gitu, tetapi ya daripada saya kalau naik motor terus kemudian di belakang saya setidaknya mencibir, ih motor kok berasap gitu kan ya. Itu kan udah dinyinyirin orang. Ketika dinyinyirin orang bisa jadi kita dosa. Ya itu aja mikirnya ya. Oke, terus kemudian Anda meningkatkan penggunaan bahan-bahan B3 ya. Terus kemudian beberapa solusi ya. Satu, mempertahankan komponen yang ada dalam lingkungan tersebut. Jangan sampai banyak hal-hal yang hilang. Ya, terus kemudian mencegah masuknya komponen lain dari luar lingkungan, gitu ya. Seperti kayak sekarang, gitu ya. Sekarang itu kan ada apa namanya PSBB, gitu ya. Masuk ke komplek aja harus dicek gitu ya. Pakai apa namanya? Pakai termogan gitu ya. Dan kenapa sih harus di sini gitu ya, kenapa harus di sini gitu ya, atau memang otaknya yang panas gitu ya, atau bisa aja kan di tangan gitu kan lebih manusiawi gitu, di tangan gitu, kenapa harus di sini gitu, apalagi yang ada lasernya, kalau kena mata gimana coba ya. Kadang-kadang kita harus pikirkan juga yang seperti itu ya. Bukan apa yang ngarangi pemerintah ya, enggak juga ya, Bang, tidak mengindahkan pemerintah, tapi kan mungkin ada cara yang lebih baik lagi gitu ya. Terus kemudian memperbaiki kondisi lingkungan ya, seperti itu. Tapi permasalahannya banyak ya. Nanti kita akan tahu di belakang seperti apa. Terus kemudian isu lingkungan hidup itu adalah satu, pemanasan global ya, hujan asam ya, menipiskan lapisan ozon. Nah, pemanasan global disebabkan oleh apa? Ya disebabkan oleh karena banyaknya radiasi sinar ultraviolet yang tidak terserap, sebenarnya kan tidak terserap oleh tanaman gitu ya. Jadi permasalahannya adalah permasalahan isu lingkungan global itu kan ngeselinnya adalah ya, kita kesal juga kan ketika bangsa Eropa dan bangsa Amerika Utara mereka sudah motongin semua pohon-pohon mereka gitu ya, pohon-pohon mereka, barulah mereka kemudian berulah apa namanya, oh kita harus sadar lingkungan dan segala macam. Padahal awalnya mereka udah potong duluan, makanya rusak mereka duluan. Tetapi kan ya sudahlah, yang lalu biar berlalu lah, nih tak kasih duit lah kamu gitu kan, seperti itu loh. Jadi saya sih rada-rada kesel aja gitu ya. Karena awalnya memang mereka seperti itu ya. Meskipun sekarang terlihat mereka paling hijau sendiri gitu ya. Itu tapi kan paru-paru dunia yang banyak mendapatkan sinar matahari adalah di sekitar Khatulistiwa kan, seperti itu. Ya, jadi ini juga kita harus pahami secara global ya. Nah, ini perubahan iklim ya, ini ada temperatur temporari antara tahun 1900 sampai tahun 2000 gitu ya. Jadi ya sudah mulai naiklah temperaturnya, berapa derajatnya ada di situ ya, Anda bisa perhatikan. Nah, kenapa sih kalau menaik gitu ya? Kalau naik ini apa hubungannya, Pak? Ya iyalah, udah pasti nanti land kita itu semakin sempit. Permukaan air laut akan semakin tinggi. Terus kemudian banyak terjadi angin puting beliung. Dulu nggak banyak angin puting beliung, karena apa? Ya mungkin tidak terjadi gesekan-gesekan, gitu. Tapi sekarang udah mulai banyak puting beliung. Ya di Indonesia, ya dulu tuh saya cuma ingatnya kalau di waktu SD itu yang sering terjadi puting beliung itu di daerah-daerah Sumatera, gitu ya. Di Jawa itu jarang sekali, gitu. Sekarang udah banyak sekarang ya. Nah seperti itu. Terus kemudian, nah ini sign of global warming ya. Inilah yang yang didengung-dengungkan gitu ya. Seperti nih gas metan, second most abundant gitu ya, lifetime-nya sekian tahun gitu ya. Terus kemudian yang suka pakai parfum gitu ya, yo Pak kalau nggak pakai parfum badanku bau. Iya gitu ya. Nah kalau badan bau itu berarti kan ada masalahnya ya. Apakah Anda tidak bisa mencerna semua makanan yang dimakan, atau memang kita sudah tahu, oh ini kalau gue habis makan jengkol udah pasti bau badan gue gitu ya, udah nggak usah makan jengkol sih. Berarti kan nggak bisa memetabolisme yang seperti itu kan. Kayak saya itu kan vegetarian ya, vegetarian tapi dalam arti luas gitu ya. Kenapa? Karena saya makan tiap hari, makan makan jagung gitu ya, makan beras gitu ya, terus kemudian makan rumput-rumputan gitu ya. Itu saya ini dulu ya, saya titipkan dulu gitu ya. Jadi sapinya biar makan dulu gitu ya. Sapi makan dulu itu semua, nanti saya ambil susunya dan saya ambil dagingnya. Ya, hanya jadi masalah apa? Ada gas metannya dari sapi gitu ya. Oke, berarti untuk mengurangi itu semua berarti dari pupnya sapi itu kita bisa gunakan untuk yang lainnya. Ya, seperti itu. Nah, di 1750 itu CO2-nya sekitar 280 ppm. Sekarang udah 380.
gitu ya, ice reflect 90%, solar radiation gitu ya. Ya sebenarnya kalau ice reflect ya nggak usah disalahin sih ya sebenarnya gitu ya. Kenapa ya? Karena kalau nggak ada ice kita juga susah juga gitu ya. Sedangkan water sekian gitu ya, solar radiation-nya naik ke atas lagi segala macam, global warming, greenhouse effect lah. Terus kemudian dulu itu ada yang menyebabkan ozonnya suka selesai ya. Selesai itu artinya apa? Ozon itu suka pecah. Ozon itu kan O3. Ya, jadi O3 harusnya di stratosfer itu ada O3-nya. Terus kemudian karena ada yang namanya pesawat Concorde, pesawat jet ya, Concorde itu yang sekarang sudah nggak ada gitu ya. Nah, itu dia bisa memecah ikatan-ikatan yang ada di stratosfer. Karena Concorde itu dia terbang paling tinggi, paling kencang, paling cepat gitu ya, sehingga dia bisa memecah senyawa tersebut ya gitu ya. Yang lain lagi adalah dimulai dari kapan? Dimulai dari yang namanya revolusi industri. Nah, kenapa dibilang revolusi industri? Ya karena kalau tanpa ada revolusi industri juga, ya mungkin kita akan kelaparan gitu. Nggak ada pengetahuan itu kita juga akan kelaparan. Nah ini ininya ya, jadi awalnya dari human activity, ada climate change, ada man climate karakteristik ya, ada waktu batas temperatur dan segala macam gitu ya. Jadi banyak juga yang ujung-ujungnya apa? Siapa yang paling bisa bertahan, dia yang akan bisa tetap ada di sana gitu ya. Jadi siapa yang paling kuat gitu ya. Jadi itu ini siapa ya? Apa namanya? Teori siapa ya? Kalau nggak salah teorinya Darwin ya. Jadi siapa yang paling kuat gitu ya. Mungkin kalau Anda dulu pernah lihat yang namanya film Evolution, itu film sedikit konyol sih ya, film Evolution, tapi di situ memang menggambarkan berawal dari mulai awal evolusi, terus kemudian pada saat dia dibom pakai bom itu yang siapa yang paling kuat. Ternyata yang paling kuat adalah ya sejenis mikroba amuba, karena dia menjadi satu jadi gede, terus kemudian dia ada sponsornya di situ ya. Jadi ketika amuba ataupun bakteri mikroba itu kan mati kalau kita pakai sampo gitu ya, pakai sampo Head and Shoulders gitu ya. Kalau saya ingat banget itu filmnya seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu. Terus kemudian, nah ini perubahan temperatur ya dan curah hujan 79 sampai 2003, 75 sampai 2099 nanti ya seperti itu. Ini banyak yang naik ya, suhunya bisa 0,7 derajat Celsius per 100 tahun. Memang mungkin ya apa kecil Pak sekarang itu kan itu secara global gitu, dihitung secara rata-rata gitu. Tetapi kalau kita real sekarang ya, terus terang mungkin Anda bisa mengalami, Anda mungkin lahir di tahun berapa ya? Tahun 2000 sekian gitu ya. Saya masuk Bogor itu di tahun 2001. Itu pagi-pagi di gedung alumni atau di sebelahnya Botani Square itu saya masih pakai jaket gitu ya. Saya baru lepas jaket itu jam 10 biasanya. Ya itu karena dinginnya gitu ya. Dan itu motor belum banyak, terus kemudian bus juga belum banyak gitu ya, angkot juga masih enggak ya, angkot malah lebih banyak sih daripada sekarang gitu ya. Gitu. Ya, tetapi memang masih dingin sekali. Sekarang wah, pengunjung jaketan dari pagi udah pasti langsung apa namanya gobios kalau orang Jawa ya, berkeringat ya seperti itu. Jadi yang microclimate itu harus kita cari tahu dulu. Makanya di Bogor itu kalau kita ngomongin hujan, yang paling beruntung orang yang sering kali hujan ada di Kota Bogor adalah yang sekitar yang namanya Kebun Raya. Tapi pun sekarang sudah mulai jarang gitu ya. Jadi Kebun Raya itu di Cilebende tidak hujan ya, tetapi yang terjadi apa? Ya di Cilebende nggak hujan, tetapi di sekitar Kebun Raya dia hujan gitu ya. Jadi radius 200 meter dari Kebun Raya itu hujan ya. Tapi Cilebende kering beneran gitu ya. Ya itulah fenomena di Kota Bogor ya, seperti itu. Terus kemudian ini beberapa ozone depletion, jadi ozone depletion pecahnya ozon ya. Karena apa? CFCl3, karbon fluoro klorida, CFC ya. Fluorokarbon ada juga seperti itu atau CFC. Makanya sekarang sudah mulai diganti refrigerannya, tidak pakai CFC lagi ya. CFC itu memang dia paling bagus ya. Tetapi ketika dia nanti naik ke atas ke ozon, dia akan putusin si yang namanya O3 gitu ya. Meskipun ya data-data terbaru menunjukkan bahwa dari CFC yang ada di bumi ini nanti sampai stratosfer itu dia masih rada jauh gitu, lama gitu. Tetapi kan tetap kita harus perhatikan itu semuanya. Ya, seperti itu. Oke, terus kemudian
sekarang diganti seperti apa? Menggunakan siklopentan. Ya, siklopentan itu C5H10 ya kalau nggak salah ya, siklopentan. Cek aja lah nanti ya. Oke, dan ini ada ozone depletion-nya ya. Jadi habis ada UV, ya udah nanti masuk lagi ke situ, tidak terserap oleh O3 gitu ya. Jadi UV-nya semakin banyak gitu ya. Nah, UV semakin banyak itu tidak serta merta tumbuhan akan ini loh ya, akan fotosintesnya lebih kencang, enggak juga gitu ya. Tetap ada ada hal-hal yang negatifnya dari banyaknya UV masuk ke ini. Setidaknya kita pasti akan segera segera memerah gitu ya tangan kita gitu ya. Dan salah satu bentuk respon dari tubuh itu adalah menjadi hitam. Ya, jadi menjadi hitam itu tidak serta-merta menjadikan Anda semakin nggak jelas gitu ya. Apa sih kamu hitam gitu ya? Nggak juga gitu ya. Makanya banyak teman-teman saya yang dari luar pulau itu dia lebih hitam dari saya, tetapi ketika di Bogor nanti dia akan berubah lagi karena apa? Mungkin terpapar sinar mataharinya lebih sedikit. Tapi ketika di daerahnya dia lebih terpapar ya. Seperti itu. Nah, ini isu global lainnya gitu ya. Mungkin yang paling seru di sini kalau ketika kita membahas masalah perpindahan bahan B3. Ya, B3 itu bukan hanya masalah masalah radioaktif terus kemudian berbahaya, enggak hanya itu aja ya. Mungkin kita bisa saja berpindah virus gitu ya. Misalnya virus HIV gitu ya. Itu ditularkan dari orang ke orang. Enggak juga gitu ya. Artinya ada banyak yang dari orang per orang gitu, tetapi banyak juga yang limbah misalnya dari negara-negara yang mempunyai mempunyai ketentuan yang bebas gitu ya. Mereka mengekspor lateksnya gitu. Latex ya, latex itu kan sejenis karet gitu ya. Jadi dia mengekspor lateksnya ke Singapura. Habis dari Singapura kemudian masuk lateksnya di mana? Di Medan gitu ya, di Papua gitu ya, dalam bentuk kontainer gitu ya, dalam bentuk dipres gitu loh lateksnya itu. Kan gue bingung gitu ya. Negara kita kedatangan lateks mungkin ya biasanya bisa belasan kontainer gitu ya, secara belasan kontainer, dan mereka memisahkan satu-satu. Nah, di lateks itu kan bisa jadi masih ada virusnya gitu ya, masih ada karena kan virus ketika tidak ketika tidak ada di inangnya kan bisa jadi dia mengkristal aja kan gitu ya. Ketika nanti kena udara bisa jadi ya dia terbang ke udara gitu ya, bisa jadi nanti tumbuh di orang tersebut ya, tergantung ya, itu kan masing-masing ada bedanya ya. Tetapi kadang-kadang banyak juga yang ekspor limbah B3 gitu ya. Jadi hasil karena mungkin di Singapura tidak ada pembuangan limbah, kemudian dia membuang limbahnya ke Indonesia gitu. Dan konyolnya lagi kadang-kadang Indonesia menerima gitu ya, menerima dengan duit sekian puluh M gitu misalnya. Itu kan ngaco banget gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi secara global kita harus tahu juga gitu ya, seperti itu. Meskipun ada PP-nya ya, PP itu kan peraturan pemerintahnya ada gitu, tetapi kan biasanya juga di bawahnya kan beda juga gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada dampak pembangunan industri ya. Industri berkembang itu ya kita ada untungnya, ada enggaknya. Untungnya ya pasti ekonomi terhadap hidupnya juga akan meningkat gitu ya. Tetapi kekurangannya ya bisa jadi ya banyak masalah-masalah lingkungan gitu ya. Makanya sekarang jangankan perusahaan harus punya IPAL ya. Kalau nggak punya IPAL dia harus ada, kalau misalnya dia di suatu kawasan dia harus ada ininya ada yang namanya pengolahan IPAL tersendiri ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya di kawasan ya tinggal ngikutin aja gitu, ngikutin di buang limbahnya di kawasan. Nah, sekarang saja banyak laboratorium yang tidak punya IPAL ya. Jadi laboratorium itu dia nggak punya pengolahan limbah gitu ya, makanya terus kemudian dia disubkontrakan gitu. Artinya apa? Dia nggak punya insinerator gitu. Insinerator itu adalah untuk membakar barang-barangnya, misalnya untuk membakar yang namanya jarum suntik dan segala macam gitu ya, kalau di medis gitu ya. Atau mungkin kalau di lab kimia CCl4-nya tadi harus dikumpulin jadi satu, terus kemudian kloroformnya juga harus digabungin dari satu, segala macam ya. Terus kemudian KMN4-nya juga harus ada tempat pembuangannya. Nah, itu semua harus terdokumentasi jelas di lab. Kenapa? Kita nyebut lab lingkungan, tetapi kita nggak ramah lingkungan ya. Di satu sisi memang penggunaan CCl4 itu dia lebih efektif, lebih bagus dibandingkan kloroform, tetapi kan udah nggak boleh lagi.
Barangnya ada Pak, ada barangnya, masih ada ya, banyak orang yang nimbun CC4 gitu ya. Jadi tapi harganya 250 apa 2.200 2,5 liter itu bisa 10 juta gitu ya. Ya seperti itu. Terus kemudian di skala makro dan skala mikro ya itu ya ada yang berkembang, ada yang positif, ada yang negatif ya. Karena kenapa? Karena ya memang di Jawa itu juga sudah penuh sebenarnya, tetapi ya nanti Jawa harusnya disupport dengan yang lainnya. Makanya kalau Indonesianya pecah, Jawanya nanti akan makan dari mana kan seperti itu. Ya artinya apa? Kalau bukan makan dari mana, tetapi makannya berarti harus impor gitu kan ya. Gitu. Oke. Ini masalah di Pulau Jawa ya, lahan pertanian sudah mulai berkurang ya, sungai sudah kontaminasi ya. Saya dulu kecil bisa mandi di sungai ya, gitu ya. Mandi di sungai paling di atas cuman ada orang yang apa namanya habis panen ya, paling sedikit butek segitu kan. Tapi kan konsentrasinya kecil gitu ya. Tapi sekarang udah nggak berani lagi karena ada bau intinya apa namanya sungainya, karena banyak apa namanya aktivitas dari manusia dan juga banyak aktivitas dari industri di atasnya ya, seperti itu. Oke, terus kemudian nah ini banyak peluang yang terjadi ya, yang masih banyak peluang di Indonesia gitu ya. Jadi misalnya di daerah timur ya masih sepi penduduk ya, penduduknya baru 13% gitu ya, bagian barat dia udah 87% gitu ya. Sebenarnya bagian barat lebih condong kemana? Lebih condong ke daerah yang namanya Jawa ya, Jawa. Makanya kenapa dibuat jembatan Suramadu, agar supaya apa yang di Jawa itu pindah ke Madura gitu, sebagian apa namanya relokasi. Terus kemudian dengan adanya UMR yang tinggi di daerah Jabodetabek, Serang gitu ya, jadi Jabodetabek Ser itu jadi banyak sekarang yang pengusaha memikirkan untuk apa namanya ya relokasi pabriknya. Satu karena UMR udah tinggi, terus kemudian seringnya manusianya pada demo gitu ya. Terus kemudian mereka terus kemudian mencari namanya investor ini atau pengusaha ini mencari alternatif. Bagaimana dia tetap bisa berjualan, punya margin keuntungan kan yang lebih, atau mungkin setidaknya sama gitu ya, dengan bahan baku yang lebih meningkat gitu ya. Terus kemudian dia bisa survive gitu ya. Sebenarnya kan sekarang itu kondisi survive saja kan, seperti itu. Jadi itu yang dilakukan dia dengan merelokasi. Dan relokasi itu tidak serta-merta kemudian orangnya akan pindah, enggak lah. Dia akan mencari orang yang di daerah Jawa. Kenapa orang daerah Jawa itu dia lebih suka pindah ke Jawa atau mungkin daerah-daerah Jawa Barat yang lainnya, Subang segala macam, karena satu UMR-nya memang lebih rendah. Yang kedua, biasanya di suatu kawasan itu kalau tidak ada LSM-nya, ya LSM itu biasanya ya lebih aman gitu ya. Jadi pekerjaannya nurut semua gitu ya. Satu main demo buruh ya nggak mau demo lah, sementing iso mangan mas, sekarang ada kerjaannya, punya pekerjaan aja udah untung. Ya seperti itu loh. Ya. Jadi kita juga harus perhatikan yang seperti itu. Dan mereka relokasi, terus kemudian apa? Yang mereka relokasi itu yang terjadi apa? Dia akan melaksanakan industrinya menjadi semakin otomatis gitu, tidak apa namanya tidak menjadi tetap padat karya. Akhirnya padat karya itu membutuhkan banyak orang gitu ya, tetapi sudah mulai banyak menggunakan mesin. Secara satu mesin dia bisa 24 jam, kerusakan bisa diminimalisasi, nggak nuntut UMR, nggak nuntut demo. Ya, itu yang kita harus pertimbangkan. Makanya Anda nanti setelah lulus mau ingin kerja di perusahaan, posisimu di mana? Apakah dengan posisi kita saat ini kita tidak ada value-nya awalnya, ya? Terus kemudian orang lain bisa cepat gantiin nggak? Oh, gampang banget. Gitu ya. Seperti Pak Jaim. Pak Jaim itu kan gampang aja diganti ya. Ujuk-ujuk Pak Jaim itu jelek ngajarnya, nggak ada gunanya juga di sini, ya udah selesai. Ya, selesai artinya apa ya, Pak Jaim udah langsung bisa aja kontraknya tiba-tiba diputus gitu ya. Kalian juga sama gitu ya. Yang paling keren itu kan kalau misalnya Pak Jaim, iya Bu saya mau ngundurin diri. Oh jangan Pak Jaim. Pak Jaim mau cari apa? Ya mau PNS nanti saya cariin. Nah, itu yang paling bagus itu sebenarnya. Jadi artinya apa? Seseorang itu punya value gitu ya. Kalau kita nggak punya value ya setiap saat bisa tertendang gitu ya. Kalau ditendang, kalau misalnya Anda ditendang gitu, terus mainnya apa? Main kasar kan gitu kan.
main kasar bisa demo besar-besaran atau juga nggak pakai demo. Kalau orang Jawa kadang-kadang nggak mau pakai demo kan. Orang Jawa itu kan kalem tapi gigit gitu ya. Jadi udah kalau kayak saya mah udah santet aja selesai kan, seperti itu ya. Jadi seperti itu artinya apa? Artinya kita pastikan juga seperti itu ya. Oke, terus kemudian masalah di lingkungan ya pasti di Jawa lah paling banyak masalah lingkungannya ya. Secara gampang aja. Sekarang kalau misalnya di Bogor Anda lari sore gitu ya, habis hujan gitu ya, pasti bagus sekali melihat yang namanya yang namanya Gunung Salak ya. Di Gunung Salak itu dia lebih bagus gitu ya ketika setelah ini ya. Oke, setelah hujan. Ya karena apa? Polisi-polisi yang ada di gas di udara dia akan ikut bersama dengan si air hujan ya, seperti itu. Terus kemudian ini masalah di luar Jawa ya, satu ya masih ada penggunaan hutan, terus kemudian infrastrukturnya juga masih belum ya sekarang, tapi sekarang udah lumayan ya dengan jargon yang namanya tol laut gitu ya. Jadi sudah mulai banyak kontainer yang masuk di pulau-pulau kecil gitu ya, dengan ini gitu ya, lumayan lah gitu ya. Meskipun dari dulu juga sudah ada gitu ya. Oke, terus kemudian dampak secara mikronya kegiatan industri, dampak fisik yang ancaman kerusakan ekologi fisik. Mungkin di yang anak-anak desa ya seperti saya gitu ya, mungkin dulu kalau di tempat sebelah itu mungkin ada namanya bugs gitu ya. Nah sekarang mungkin masih ada atau enggak gitu ya. Jadi ada mungkin itu ada mungkin binatang-binatang yang apa namanya yang dulu ada sekarang nggak ada gitu ya. Ya itu ya seperti itu ya. Terus kemudian penyemaran fisiknya ada udara cair, ada padat, bising, bau, getar dan segala macam. Dampak sosial budayanya apa? Ketika kita punya perusahaan, apakah kita mencemari lingkungan atau tidak? Anda tahu yang namanya aqua yang ada di Sukabumi ya, itu dia menguasai lahan mulai dari sumbernya sampai di pinggir jalan yang jalan ini apa namanya Bogor Sukabumi gitu ya. Tetapi kenapa banyak apa namanya dari warga sekitar yang apa namanya ya, ada banyak warga sekitar tidak terlalu apa namanya tidak terlalu memperhatikan ya karena CSR-nya dari Aqua itu besar gitu ya. Jadi ya bingung juga ya, daripada ini apa dari mana demo-demo melulu, mending CSR-nya besar diambil kan, seperti itu ya. Oke, itu banyak lah ya. Terus kemudian dampak tata ruang gitu ya, seperti itu. Nah ini siapakah yang harus siapakah yang harus bertanggung jawab? Kalau dapat sebagai akibat proses ya pasti investornya ya, artinya yang punya pabrik itu yang harus bertanggung jawab gitu ya. Oke, terus kemudian setingkat lebih tinggi lagi Pemda ya, karena dia harus mengkoordinasi. Jadi makanya ada kawasan-kawasan industri itu digunakan untuk itu semuanya ya. Jadi agar supaya apa tadi dilokalisasi, tidak meracuni lingkungan atau tidak merusak lingkungan ya. Di tahap negara ya, negara mengembangkan wilayah. Sekarang pertanyaan saya adalah kenapa sih kita getol sekali membangun tol? Satu, memang itu harus membangun infrastruktur ya, banyak terjadi macet dan segala macam. Tetapi di sisi positifnya adalah ya di sisi negatifnya kita tahu tol itu ngutang gitu ya. Tapi di sisi positifnya adalah banyak perusahaan yang mulai pindah ke daerah Jawa Barat, dan juga mungkin banyak yang lanjut sekalian ke daerah Klaten ya, terus kemudian daerah Solo gitu ya, yang itu memang satu tadi ya, kos operasionalnya lebih murah ya, orangnya kalem-kalem, tidak terlalu banyak nuntut gitu ya. Mereka punya pemikiran ya udah ya, alhamdulillah lah udah kerja daripada enggak gitu ya, seperti itu. Makanya pola penduduk apa namanya pola persebaran penduduk itu dulu kalau saya dapat pelajaran geografi itu ya, satu mengikuti sungai, mengikuti arus transportasi gitu ya. Makanya sudah mulai banyak berkembang. Dampak negatifnya apa? Banyak orang yang punya duit terus kemudian dia investasi di daerah sekitar apa namanya sekitar jalan tol. Yang besar-besar bikin pabrik gitu ya, tapi yang kecil-kecil punya rumah gitu ya. Otomatis ya yang dibangun rumah tadi jadinya seperti apa? Ya, jadinya dia geser lagi lahan pertanian kan segala macam ya, geser ekosistem dan segala macam ya, seperti itu. Nah ini adalah yang terakhir dari saya, ini adalah
singkat ceritanya begini. Ya, jadi bangsa Amerika Serikat sekarang itu adalah orang-orang yang dari Eropa, ya, dari Eropa masuk ke Amerika, gitu ya, land of freedom, gitu ya, seperti itu, ya, oke. Nah, terus kemudian mereka menggeser suku India, ya, suku Indian, ya, bukan India, tapi suku Indian, yang kurang N, gitu ya. Terus kemudian kenapa ada namanya Independence Day? Independence Day di Amerika itu yang di satu apa dia lupa saya. Nah, itu dulu ada beberapa ini apa namanya? Beberapa pendiri bangsa Amerika gitu ya. Karena apa? Karena orang Inggris merasa bahwa ini di sana ada koloni gitu, ada orang-orang Inggris yang ada di Amerika gitu ya. Makanya kita harus hancurkan gitu ya. Ternyata kalah gitu ya. Karena ketika orang Inggris masuk ke Amerika, dia punya dengan risetnya dan segala macam, dia punya ininya punya teknologi juga. Oke. Nah, terus kemudian ya dia bisa menang gitu ya. Nah, bahkan sekarang Amerika menjajah Eropa ya, menjajah Eropa itu dimulai dari tahun berapa? Dimulai tahun 1900-an. Ada Perang Dunia I, ada Perang Dunia II, itu kan sebenarnya Amerika menjajah Eropa aja. Gitu ya. Tetapi saat itu menyebabkan apa? Suku India ini sudah mulai mulai tergusur ya, terus kemudian dia menyumpah gitu ya. If only after the last tree has been cut down. Jadi kalau udah terakhir pohon terakhir dipotong, terus kemudian sungai terakhir sudah diracun, terus kemudian ikan terakhir yang dapat ditangkap. Nah, disitulah kita tahu bahwa kita tuh nggak bisa makan uang, gitu ya. Jadi ya benar ya, kita nggak bisa makan uang juga, gitu ya. Makan uang yang itu yang coklat. Oke ya. Jadi itu kuliah kita. Jadi tadi buat Mas Ardi ya pesannya nanti silakan dibuatkan ininya dibuatkan si grupnya dan nanti mohon ininya saja ya, mohon untuk tidak nyolot kalau pas nggak kuliah gitu, pas lagi nggak praktikum nggak nyolot gitu. Pak, bukan sekarang praktikumnya, padahal itu di kelas besar gitu ya, biarin aja gitu ya. Ya karena apa? Karena kalau nanti buat kelas praktikum lagi kamu pasti sekarang udah ada berapa? Sekarang udah ada, kamu sih sedikit, kita yang banyak sebenarnya kan gitu ya. Seperti itu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo, wah ini tidur semua nih jangan-jangan nih. Hey, kok nggak ada open mic sih? Iya, Pak. Oh iya, oke. Ya, udah pada absen semuanya ya. Nggak tahu deh, itu lagi error nggak itunya ya, IPB mobilnya ya. Karena memang sebenarnya sampai tanggal 5 ini masa-masa masa-masa recovery untuk untuk IPB lecture ataupun sistem yang ada di IPB. Karena memang ada load besar MPKMB, ya mungkin sekitar nggak tahu berapa ribu orang gitu ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, jadi nanti tetap materi yang ada di Zoom ini saya akan share juga. Jadi setelah ini, jadi nanti akan saya share masuk ke YouTube saya. Kalau mau lihat lagi ya silakan. Jadi misalnya ada yang nggak bisa masuk ke dalam Zoom ini ya nanti bisa lihat di ini ya di YouTube ya, seperti itu. Oke. Bener nggak ada yang ditanyakan ini? Oke, bener nggak ada yang ditanyakan? Oke. Ada. Semua dapat itu semua ya tadi ya, dapat linknya ya semuanya ya. Dapat, Pak. Iya, kalau misalnya nggak dapat nanti kebiasaan pasti akan saya buka di ini ya, akan saya buka di mana? Akan saya buka di
grup pastinya ya, seperti itu. Pasti saya akan buka di grup, tapi terkadang saya pinginnya nyapa kalian masing-masing gitu ya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ya. Jadi Belum nanti kalau ada, bisa, Pak. oke. Jadi kalau misalnya nanti kurang jelas, bisa diulang-ulang lagi di YouTube-nya ya. Oke, ya. Oke, kalau nggak ada karena jamnya sudah habis juga. Oke, oh ya, ada satu hal lagi ya. Jadi kemarin sebenarnya saya sudah membuat suatu tugas ya buat anak kelas B, tapi ini juga berlaku buat anak kelas A. Jadi nanti di praktikum itu tidak selamanya saya juga ada, gitu ya. Tapi secara garis besar nanti ada yang namanya satu pembuatan penjernih air, yang kedua pembuatan kompos, mungkin yang ketiga pembuatan biogas, dan bisa juga pembuatan arang ataupun asap cair. Jadi pembuatan arang dan asap cair itu bisa langsung menjadi satu kesatuan gitu ya. Terus kemudian di praktikum juga nanti akan ada yang namanya praktikum yang mungkin kita akan kerjakan, tetapi kan saya ingat ya Anda udah semester 5 lah. Siapa sih yang nggak tahu titrasi gitu ya? Ya, mungkin nanti kita akan kasih datanya saja ya, seperti itu. Kita serba salah juga gitu. Kenapa? Karena ya memang situasinya seperti ini ya. Kalau mau jujur saya mending kalian masuk ke kelas gitu ya, masuk ke kelas terus kemudian kalian kalian praktikum bareng sama saya gitu. Itu sebenarnya yang paling menyenangkan sekali gitu ya. Saya maunya juga begitu ya, tetapi kan ya kita ini ya. Jadi nanti tugas itu nanti kalian kerjakan per kelompok ya gitu ya. Terserah lah ya, saya khawatir juga mungkin ada satu yang nggak bisa, ada yang karena di rumahnya nggak ada sampah misalnya kan gitu ya, artinya sampahnya dalam bentuk lain misalnya ya bisa aja gitu ya. Terus kemudian satu lagi saya juga menugaskan kalian nanti membentuk yang namanya MOL, jadi mikroorganisme lokal ya, ataupun nanti kita bisa membuat mikroorganisme terus kemudian kita tambahkan ke sampah kita untuk mengolah sampah kita, dan itu nanti divideokan ya, di akhir nanti dipresentasikan ya. Yang jelas nanti untuk pengolahan air bersih gitu ya, nanti Anda bisa membuat dari pasir lah, dari mungkin beli saringan, atau mungkin pakai kapasmu buat muka, itu juga bisa kan. Artinya apa, kita bisa menyaring, membuat teknologi sederhana untuk menyaring yang namanya limbah cairan ya, seperti itu. Itu mungkin nanti minggu ke-7 kita udah presentasi, minggu ke-6 udah dikasihkan tugasnya gitu ya. Terus kemudian untuk yang pupuk, untuk yang pembuatan kompos, harusnya kalian sudah mulai searching dari sekarang, karena pembuatan kompos itu dia membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Seberapa lama? Bisa jadi sebulan, bisa jadi 2 minggu, atau mungkin ada lebih cepat lagi sebenarnya. Nanti Anda studi tahu dulu molnya seperti apa. Beberapa kemarin ada yang membuat dari tempe. Terus kemudian ada yang membuat dari Yakult. Jadi membuat mikroba pembusuk dari Yakult. Ada yang membuat dari air tajin. Macam-macam ya, di YouTube banyak, tapi nanti mungkin saya akan demokan satu aja yang paling gampang. Ya. Karena apa? Karena kalau kita pakai Yakult itu kan memang kita masukkan mikroba ke dalam tubuh kita. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nanti detailnya mungkin akan tiap minggu akan dijelaskan gitu, tetapi kalian harus mulai ancang-ancang juga mau bagi-bagi gitu ya, bagi-bagi pekerjaannya gitu ya. Yang paling penting adalah nanti tugasnya ada pembuatan beberapa video gitu ya. Jadi nanti, karena gini, buat video itu kan sebenarnya gampang ya, tetapi kan nanti kalau misalnya diupload di YouTube itu kan nanti siapa tahu kita menuainya nanti ketika kita nanti di akhirat gitu ya. Siapa tahu ternyata dengan lihat YouTube kita orang jadi paham. Seperti itu ya. Oke, ya mungkin itu gambaran awal untuk tugas kita semuanya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan Anda menghubungin saya di 0811 943337 seperti yang tadi pagi saya blasting WA ya, seperti itu, di situ aja. Jadi mau WA jam berapa aja ya, insya Allah saya balas kalau saya nggak pas lagi pegang handphone. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.